Masya Allah. Ustadz, apa badal dari mencuci kemaluan saat dalam mandi junub? Bukankah ini berhubungan dengan izalah najis? Izalatun najasah. Ya. Ini dalam kondisi tidak bisa menggunakan air. Baik. Jadi ketika junub kan ada posibilitas ada najasah yang menempel di sekitar kemaluan gitu kan. Nah, ternyata nggak ada air. Dan kemudian kita perlu ibahah lissalah dengan cara tayamum. Nah, bagaimana kalau tayamum kan jelas membadalkan wudu atau mandi junub. Lalu bagaimana dengan belepotannya sekitar kemaluan itu? Maka kita katakan bahwasanya eksistensi najasah di sekitar kemaluan ini adalah dhanni sifatnya. Dhanni yaitu apa? Hanya persangkaan dan tidak bisa memastikan apakah memang betul ada. Ya. Dan dalam mandi junub yang sahih adalah bahwasanya menggosok bagian sekitar kemaluan itu tidak diwajibkan melainkan sunnah. Maka dalam fikih Syafi'i orang mandi junub dengan cara menenggelamkan diri di sungai saja tanpa ngapa-ngapain, tenggelam aja, penting semua kena air keluar sah. Ya, tidak dipikirkan dengannya apakah di sini masih belepotan najis atau enggak gitu loh. Karena belepotannya seseorang akan najis ketika dia setelah mandi, setelah jima misalnya, itu sifatnya dhanni, bukan sesuatu yang yakin. Ya, kecuali kalau memang najis tersebut berbentuk dan ada tulisannya najis, nah itu baru ketahuan. Ya. Dan najasah, izalatun najasah itu tidak melazimkan dengan air. Bisa dengan dihapus dengan apa? Kain misalnya atau apa gitu. Jadi ketika dia melihat bahwasanya mungkin sekitar kemaluannya ada beberapa cairan, mungkin maninya atau madhinya, maka dia cukup apa? Menghapusnya dengan handuk atau semisalnya. Ya, begitu. Maka enggak masalah. Ya, tidak dengan tayamum itu izatun najasah cukup dengan handuk atau tisu atau semisalnya, tisu basah misalnya. Enggak masalah insyaallah. Kalaupun ternyata yang tersisa adalah mani-mani yang berceceran di sekitar itu, ya maka itu pun mani enggak najis. Ya cuman tidak relevan lah, dia tahu banyak mani di situ. Biarin sholat pakai enggak. Ya begitu. Wallahu a'lam.